seperti hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Tidak ada. Lengkap ya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum saya awali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya ya. Ala ini al-Fatihah. Untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu kamu bisa lihat di LCD itu ya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar kamu yaitu 3.1 memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis ya. Itu 4.1 yaitu menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Jadi nanti secara umum kamu akan mempelajari tentang kelompok sosial, itu ya. Jadi nanti pada pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah kelompok sosial. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kamu mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kamu harus memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu tentang proses pembentukan kelompok sosial dan mendiskusikannya berdasarkan pengetahuan sosiologi dengan berorientasi pada praktek pengetahuan untuk menumbuhkan sikap religiositas dan etika sosial. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di LCD tersebut ya. Di situ ada gambar tentang berbagai macam kelompok ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pandaan. Ya. Jadi kelompok ekstrakurikuler tersebut ya merupakan salah satu contoh kelompok sosial karena di dalamnya terdapat berbagai macam kesamaan-kesamaan sehingga membentuk suatu kelompok sosial. Sekarang saya contohkan misalnya kelompok ekstrakurikuler drum band. Kesamaannya apa kira-kira? Ya silakan dijawab. Sama-sama suka drum band. Ya berarti sama-sama suka drum band. Satu hobi yaitu hobi drum band. Kira-kira selain kesamaan tersebut, apalagi kira-kira drum band di SMA Negeri 1 Pandaan? Ada yang bisa tahu? Sama-sama satu sekolah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Karena yang ikut di drum band SMA Negeri 1 Pandaan itu satu sekolah. Jadi misalnya kalau ada sekolah lain, maka tidak bisa ikut di ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pandaan. Oke ya, bisa dimengerti ya. Ada satu kesamaan. Sekarang coba kamu perhatikan gambar yang kedua, yaitu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memakai seragam PGRI. PGRI itu singkatan dari apa? Persatuan Guru Republik Indonesia. Apakah itu juga termasuk dalam kelompok sosial? Ya. Kenapa? Karena profesinya sama-sama sebagai guru. Artinya satu profesi.
fungsi. Ada yang bisa memberikan jawaban lain selain satu profesi? Saya Pak. Kok kamu terus yang lain, coba. Yang lain, apakah ada yang lain? Siapa yang jawab? Kalau gitu saya jawab sendiri aja. Ayo silakan. Yang lain nanti kalau kamu menjawab akan Bapak berikan nilai tambahan. Bisa Pak. Ya silakan. Kalau saya lihatnya itu bajunya sama Pak. Bajunya sama. Iya. Berarti memiliki identitas yang Sama. satu identitas. Ya, identitasnya itu terlihat dari bajunya. Kira-kira senasib seperjuangan bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Sama-sama gurunya, sama-sama menjadi gurunya, satu profesi. Senasib seperjuangan bisa. Jadi memang ada berbagai macam latar belakang orang itu membentuk sebuah kelompok. Ya. Jadi itu salah satu contoh kenapa orang tersebut membuat sebuah kelompok sosial. Ayo. Sekarang coba kamu perhatikan di depan layar itu ya. Di situ ada rangkuman tentang konsep dasar kelompok sosial. Jadi menurut Aristoteles ya, dasar pembentukan kelompok sosial itu ada dua, yaitu manusia ingin bergaul dengan manusia lainnya dan juga ingin menyesuaikan dengan alam lingkungan sekitarnya. Sehingga mau tidak mau manusia itu harus berkelompok. Soalnya apa? Manusia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya sendiri. Sekarang saya tanya, ada nggak kira-kira manusia di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhannya, seluruh kebutuhannya sendiri? Tidak ada ya. Saya yakin tidak ada. Ya, saya yakin tidak ada. Kamu sejak kecil itu ditakdirkan untuk membutuhkan orang lain. Kalau kamu misalnya sejak kecil tidak membutuhkan orang lain, maka bisa dipastikan bahwa kamu pasti akan mati. Ya. Ibu kamu melahirkan sendirian apa dibantu oleh orang lain? Dibantu, baik itu dokter, bidan ataupun dukun bayi. Ya, kalau yang di dukun bayi. Kemudian setelah kamu dilahirkan, kamu dikasih selimut. Ya kan? Dibersihkan, dikasih selimut. Tak mungkin kamu bisa makan-makan sendiri. Semuanya serba dibantu. Itu salah satu contohnya bahwasanya pada dasarnya manusia itu membutuhkan orang lain. Kemudian dasar yang kedua yaitu menyatu dengan alam. Jadi ada berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Contoh misalnya orang Indonesia itu orangnya itu hidupnya di iklim yang sangat panas atau tropis ya. Kalau orang Eropa mungkin orangnya itu lebih cenderung pada hawa yang sejuk. Orang Indonesia pergi ke Eropa pasti kedinginan, butuh penyesuaian kan gitu. Tapi kalau orang Eropa ke Indonesia pasti kepanasan dan itu butuh penyesuaian. Sehingga apa? Sehingga yang memang mau nggak mau harus adaptasi dengan lingkungan. Salah satunya itu seperti itu. Kalau nanti kamu insya Allah ya dimudahkan sekolah di Jepang, atau di Amerika, atau di Eropa, itu pasti nanti ada adaptasi yang namanya adaptasi lingkungan, termasuk makanan. Itu juga adaptasi lingkungan, ya. Itu salah satu contoh. Jadi pada dasarnya bahwasanya memang saya ulangi lagi, manusia itu membutuhkan orang lain dan harus menyesuaikan dengan lingkungan, sehingga manusia itu tidak ada yang namanya individual, tapi makhluk sosial. Itu ya. Oke.
Oke. Nanti kamu ada tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu kan masing-masing sudah memegang LKS ya. Di situ kamu bisa mengisi lembar LKS tersebut dengan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Tapi nanti tugasnya itu akan dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti ada pembagian kelompok. Nah, agar kamu nggak tegang, maka alangkah baiknya kalau kita melakukan relaksasi dulu ya. Relaksasi dulu. Coba semuanya ditaruh di atas meja ya. Ditaruh di atas meja. Oke ya, sudah. Nah, kemudian ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan. Ambil nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Ambil nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan. Oke, mungkin itu bisa menghilangkan ketegangan kamu ya. Oke, sekarang coba sekarang saya bagi kelompok 4 kelompok ya. Saya bagikan 4 kelompok. Kamu nanti berurutan menyebutkan angka 1 sampai 4, terus kemudian lanjutkan lagi. Nanti kelompoknya sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Oke ya? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 5 sih, Rek? 4 sampai 4. Ayo, mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. 4. Oke ya, silakan kamu berkelompok sesuai dengan angka yang telah disebutkan. Oke ya. 2, 2, 2, Ini loh, mejanya bisa digabung. Ya. Kelompok berapa ini? Ini kelompok. Itu ambil kursinya itu. Kursinya diambil. Nah. Tolong semuanya dilihat di lembar LKS-nya, ya. Kemudian di situ sudah ada petunjuk dalam mengerjakan tugas tersebut, dan di situ sudah saya sampaikan ke LCD. Jadi tujuan melakukan kegiatan ini yaitu memahami konsep dasar kelompok sosial, kemudian memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat, menemukan rasa ingin tahu tentang proses pembentukan kelompok sosial berdasarkan pengetahuan sosiologi dengan berorientasi pada praktek pengetahuan. Selanjutnya, LKS dikerjakan secara individu ya, ataupun berkelompok ya, melalui kegiatan literasi dan diskusi. Artinya gini, LKS-nya itu dikerjakan secara individu, tapi kamu bisa melakukan diskusi dengan kelompok ya. Jadi tugasnya adalah tugas individu, tapi kamu bisa diskusi. Kemudian tugas ini bisa dikerjakan dalam bentuk PPT, PowerPoint. Kalau kamu suka PowerPoint. Kemudian bisa juga dalam bentuk IC. Tahu IC? Bisa kalau kamu suka menulis-nulis ya. Itu. Kemudian dalam bentuk gambar, misalnya kalau yang suka komik, kalau kamu suka menggambar, boleh kamu kerjakan dalam bentuk gambar. Jadi nggak harus satu macam. Atau video, misalnya kamu suka dalam editing video, atau misalnya dalam bentuk video pendek, misalnya TikTok atau terserah kamu, monggo ya.
boleh ya. Yang jelas tugasnya ini bisa berbagai macam, tergantung kemampuan dan kesukaan kamu. Ya, itu. Terus tugasnya diskusikan dengan teman sejawat atau kelompok kamu tentang pengertian kelompok sosial dan proses pembentukan kelompok sosial. Agar wawasan kamu menjadi luas, maka kamu juga bisa melakukan kegiatan literasi dari berbagai sumber. Catatlah semua informasi yang diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kemudian buatlah sebuah ilustrasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat dalam bentuk gambar, PowerPoint ataupun dalam bentuk video pendek, tergantung pada kemampuan dan minat kamu. Kemudian tugas tersebut harus dipresentasikan. Oke ya, bisa dipahami? Bisa ya? Ayo silakan kamu diskusi dan nanti kamu bisa mengerjakan tugas kamu. Monggo, silakan berdiskusi. Kesulitan? Oke ya, nanti bisa diskusi dengan teman-teman kamu ya. Oke ya, kalau ini ada kesulitan? Tidak ya, sementara ini tidak ya. Oke ya. Kalau ini ada kesulitan? Tidak ada ya. Sementara tidak ada ya. Kalau ini? Kamu bisa menggunakan HP kamu untuk browsing atau untuk mencari data-data ya yang terkait dengan tugas ya. Oke ya. Karena waktunya sudah habis, maka kamu nanti setelah berdiskusi dengan teman-teman kamu bisa melanjutkan pekerjaan kamu di rumah, dan harapan dari Pak Fahmi besok bisa selesai dikerjakan dan dipresentasikan. Silahkan kembali ke mejanya masing-masing dan mejanya diratakan atau dirapikan kembali seperti semula. Oke, silakan. Kita akhiri pelajaran kita pada kali ini. Bahwasanya kita sudah memiliki sedikit informasi atau pengetahuan tentang kelompok sosial yang pada intinya adalah kelompok sosial itu harus dimiliki oleh setiap individu, karena setiap individu itu tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, dan individu pasti membutuhkan orang lain. Untuk masalah tugasnya nanti kamu bisa mengerjakan sebaik mungkin agar nilai kamu bisa maksimal ya. Kalau sesuatu itu dikerjakan dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Oke ya. Dari sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita sampai sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf, mudah-mudahan